Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qablana ta'alukum. Billahi walhamdulillah. Alhamdulillah wa ana kadzalik bi khair walhamdulillah. Qablana sebelum nahnu nadkhulu ila al-maddah, kita masuk ke mata kuliah. Ahsanna nahnu naqra basmalah ma'an. Sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum masuk materi kita coba untuk mengambil absen dulu. Yang pertama Dese Nur Jihan. Yang kedua Cantika Wulan. Yang ketiga Siti Mukarramah. Yang keempat Akbar Albana. Yang kelima Ana Kurniati. Yang keenam Muhammad Arafi. Yang ketujuh Nabila Nur Humaisarah. Kemudian yang ke-8 Rizky Rahmadini. Hadir Ustaz. Oke. Terima kasih pada sore hari ini kehadirannya. Kita akan mulai untuk materi pada sore hari ini. Nabda al-madda fi hadhil masa, insyaallah al-mawdu' al-qawaid. Tapi sebelumnya kita coba akan mengawali deskripsi qawaid atau deskripsi mata kuliah ini, ya. Deskripsi mata kuliah ini ya nanti mahasiswa dituntut untuk bisa memahami tata bahasa yang mumpuni. Kemudian finalnya mahasiswa mampu memiliki wawasan yang luas tentang kebahasaan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah landasan pokok untuk membaca dan memahami teks Arab, ya. Kemudian manfaatnya memberi ruang diskursus, dialog dan ruang dalam ketatabahasaan. Yang kedua mendialogkan ilmu keislaman, ya, klasik seperti tata bahasa, fikih, hadis dan kalam. Ya, intinya tujuan mata kuliah ini adalah untuk teman-teman mahasiswa memperdalam dan bisa memahami yaitu tata bahasa Arab dan bisa mempraktekkan dalam membaca teks dan menerjemahkan bahasa Arab. Ini capaiannya yaitu ini saya sebutkan mahasiswa mampu mengaplikasikan teori ke dalam teks Arab, ya, membaca ataupun menerjemah. Baik, kita coba masuk kepada bab pertama yaitu kata atau kalimat. Nah, dalam bahasa Arab itu kalimat disebut dengan lafaz. Lafaz atau lafaz, ya, kita sebut ucapan yang tersusun dan memahamkan. Ya, kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu artinya lafaz yang tersusun yang memahamkan. Kalimat, ya, kalimat dalam bahasa Arab itu kata. Kalimat dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa Indonesia. Terbagi menjadi 3. Yang pertama isim, fiil, dan fiil. Secara sederhana, isim itu kata benda. Huruf fiil itu kata kerja. Kata benda contohnya misalnya kursi, kursiun dalam bahasa Arab. Madrasatun, jami'atun, kemudian kidaun, sinun, banyak sekali. Itu kata benda. Fiil itu kata kerja, bisa berjalan, makan, minum, belajar, dan sebagainya. Huruf itu selain dari kata benda dan kata kerja. Atau dalam definisinya di sini sikap dan setiap lafaz yang tidak bermakna kecuali bersama dengan kalimat lain. Nah, biasanya kalau kata kerja, kata huruf ini
tidak punya makna atau dia tidak bersambung atau tidak bersama dengan isim ataupun fi'il. Oke. Kemudian masuk ke tandanya, ya. Tanda isim atau kata benda dalam bahasa Arab itu bisa dikenali. Ya, saya bisa dikenali. Salah satunya contoh ini saya pakai kacamata, kemudian pakai batik, tingginya agak terlalu tinggi misalnya kan, itu bisa dikenali, itu ciri-ciri ya. Apa saja bisa dikenali. Oh, hidungnya nggak terlalu mancung. Dalam kata benda itu juga ada, bisa ditanwin. Ini salah satunya contohnya rojulun. Rojulun ya. Indah ya. Rojulun. Kemudian tanda yang lain atau ciri yang lain itu bisa diberi alif lam. Contohnya ar-rojul, ada alif lamnya. Kemudian bisa dibaca jar atau jar. Kalau orang Jawa nyebutnya jar. Urudul wudu'i bil madrasah. Nah, bil madrasah ini bisa dimasuki huruf jar. Fi. Kemudian bisa diberi huruf nida. Ya Muhammad. Ya ini huruf nida. Ini untuk kata benda atau isim dalam bahasa Arab. Nah, bisa saya tanya satu-satu mungkin atau beberapa, yang cowok sama cewek. Pertama dimulai dari definisi, apa itu isim? Isim itu kata benda. Oke, isim itu punya ciri-ciri. Sebutkan ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri isim itu ada alif lam dan tanwin. Itu disebutkan dua. Kemudian yang lain isim ciri-cirinya bisa dimasuki huruf jar. Oke, bisa disimpulkan begini ya. Isim, fi'il, huruf. Nah, isim itu kata benda. Contohnya banyak. Ada kursiun, ada rojulun, ada madrasatun. Kata benda, semua kata benda yang ada di jagat raya ini, masjidun, tiflun, ibnun, ibnatun, itu semuanya kata benda. Itu disebut dengan isim. Yang kedua, yang apa namanya, ciri-cirinya itu ada alif lam. Oh, kalau nggak tahu makna, cari aja, ada alif lamnya, ada tanwinnya, ada tak marbutohnya, bisa dimasuki huruf jar dan diawali huruf nida. Ya Muhammad, ya Hasan, ya Husain, ya Ali, ya Hakim. Nama saya misalnya kan, itu ya ibnati. Nah, ya setelahnya ibnati itu isim. Yang kedua itu fi'il. Nah, fi'il itu kata kerja. Itu 4 ciri-cirinya. Yang pertama qad. Contohnya qad aflahal mu'minun. Qad setelahnya di sin. Saya qulu subaha. Sin yaqulu itu fi'il. Kemudian saufa ta'lamuna itu fi'il. Yang terakhir itu adalah apa? Huruf. Nah, huruf itu selain dari fi'il dan isim, dia punya makna tapi tidak memahamkan. Ya, selain daripada fi'il dan isim, dia punya makna tapi tidak memahamkan. Huruf yang biasa kita dengar ada huruf jar. Min ila, an ala, fi ruba, bikali. Oke, ba, kaf, lam. Wallahi, tallahi, billahi. Itu adalah huruf. Nah, bisa disimpulkan hari ini kita belajar tentang kalimat atau kata dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 3 isim,
fi'il Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan satu orang boleh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini mata kuliah kita atau materi kita pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan insya Allah minggu besok kita akan review ulang sembari kita menambah materi setelahnya. Kita ucapkan atau kita baca bacaan dengan hamdalah bersama-sama.